Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfi dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MIM. Metode EJA, suku kata, global, SAS, dan Paikem. Yang pertama yaitu metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD atau MIM. Metode pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Setiap metode memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan kondisi, materi, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar serta membantu siswa memahami materi dengan baik. Menurut Sujana, bahwa metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa metode tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup bagian guru berinteraksi dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menurut Tadigan, metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah cara yang sistematis dalam membantu siswa mempelajari dan memahami bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga mereka dapat menguasai keterampilan berbahasa secara utuh. Metode pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya bertujuan untuk membantu siswa memahami aturan tata bahasa, tetapi juga mendorong mereka untuk menggunakan bahasa secara komunikatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu yang pertama, metode EJA. Metode EJA merupakan teknik pengajaran yang berfokus pada pengenalan huruf dan bunyi. Siswa diajarkan untuk mengeja kata secara langsung yang memberikan dasar bagi keterampilan membaca dan menulis. Secara teoritis, metode ini membantu siswa membangun kesadaran fonologi yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar, SD atau madrasah ibtidaiyah. Metode EJA termasuk dalam metode fonetik, yaitu suatu pendekatan yang menghubungkan bunyi huruf dengan bentuk tulisan. Proses pengajaran dimulai dengan mengenalkan huruf, kemudian bunyi huruf, dan akhirnya siswa belajar menyatukan bunyi-bunyi tersebut menjadi kata-kata yang dapat dibaca. Adapun ciri-ciri metode EJA yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengucapan huruf, yang kedua fokus pada fonem, yang ketiga tahap awal pembelajaran membaca, yang keempat yaitu memudahkan pemahaman struktur kata. Yang kedua yaitu metode suku kata. Metode suku kata adalah salah satu metode pengajaran membaca dan menulis dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada pengenalan suku kata sebagai unit dasar. Adapun ciri-ciri metode suku kata yaitu yang pertama, pengenalan unit suku kata, yang kedua menyederhanakan pembelajaran membaca, yang ketiga penggunaan kata sederhana, dan yang keempat tahapan bertahap. Yang ketiga yaitu metode global. Metode global adalah salah satu metode pembelajaran membaca yang menekankan pengenalan kata atau kalimat secara utuh, tanpa terlebih dahulu memecah kata menjadi suku kata atau huruf. Metode ini mengajarkan siswa untuk memahami makna dari konteks kalimat atau paragraf, sehingga siswa mampu menangkap makna keseluruhan dari bacaan secara langsung, bukan dengan mengeja atau membagi kata per kata. Adapun ciri-ciri metode global yaitu yang pertama yaitu pembelajaran secara keseluruhan, yang kedua tidak mengeja, yang ketiga penekanan pada makna, yang keempat yaitu penggunaan teks autentik. Metode SAS yaitu adalah salah satu metode pembelajaran membaca dan menulis yang mengajarkan siswa untuk mengenali, menganalisis, dan menintesis unsur-unsur bahasa dalam metode ini. Pembelajaran dimulai dengan mengenalkan struktur kalimat secara utuh, kemudian menganalisis kata-kata dalam kalimat tersebut. Adapun
Tujuan dari metode ini adalah untuk melatih siswa memahami hubungan antara kalimat, kata suku kata, dan huruf, serta meningkatkan keterampilan membaca dan menulis secara bertahap. Ciri-ciri metode SAS yaitu yang pertama yaitu pendekatan struktural, yang kedua proses analitik, yang ketiga yaitu proses sintetik, dan yang keempat penggunaan konteks. Yang kelima, metode PAIKEM. PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini adalah pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan merangsang keterlibatan aktif siswa. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, metode PAIKEM digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang menarik, relevan, dan bermakna. Unsur-unsur PAIKEM. Yang pertama yaitu aktif, yang kedua inovatif, yang ketiga kreatif, dan yang keempat efektif, yang keenam menyenangkan, menyenangkan. Ciri-ciri PAIKEM. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, yang kedua penggunaan media dan metode bervariasi, yang ketiga kegiatan belajar interaktif, dan yang keempat yaitu lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang bagian B yaitu penerapan discovery learning pada metode EJA, metode suku kata global, SAS, dan PAIKEM di kelas atas. Penerapan discovery learning dalam berbagai metode pembelajaran bahasa di SD ATMI seperti metode EJA, suku kata, global, SAS, dan PAIKEM dapat membantu siswa belajar secara aktif dan mandiri. Berikut adalah penjelasan penerapan discovery learning pada masing-masing metode. Yang pertama yaitu penerapan discovery learning pada metode EJA. Yang kedua penerapan discovery learning pada metode suku kata. Dan yang ketiga yaitu penerapan discovery learning pada metode global. Yang keempat yaitu penerapan discovery learning pada metode SAS. Dan yang kelima yaitu penerapan discovery learning dalam pendekatan PAIKEM. Itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD dan MI. Bagian C yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran bahasa dan sastra di SD dan MI. Yang pertama, metode EJA. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya prosesnya lamban. Yang kedua yaitu metode suku kata. Kelebihannya lebih cepat dari metode EJA, tapi kekurangannya itu sulit untuk kata-kata yang kompleks. Yang ketiga, metode global. Kelebihannya proses membaca lebih cepat, tapi kekurangannya tidak cocok untuk siswa yang pemula. Yang keempat itu metode SAS atau struktural, analitik, dan sintetik. Kelebihannya itu melatih analisis bahasa, kekurangannya proses pembelajaran lebih lama. Yang kelima, metode PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kelebihannya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi kekurangannya memerlukan persiapan yang banyak. Bagian D, contoh pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode SAS, yaitu struktural, analitik, dan sintetik. Dimulai dari tema pembelajarannya yaitu membaca dan memahami kalimat sederhana. Tujuan pembelajarannya siswa mampu membaca dan memahami kalimat sederhana. Siswa mampu memecah kalimat menjadi kata-kata dan suku kata. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu pendahuluan. Guru memulai pembelajaran dengan membaca doa lalu mengenalkan sebuah kalimat sederhana yang familiar bagi siswa. Misalnya kalimat Siti membaca buku. Guru menuliskan kalimat tersebut di papan tulis dan membacakannya dengan lantang. Yang kedua yaitu analisis. Pada tahap ini guru mengajarkan siswa menganalisis kalimat yang sudah diperkenalkan. Misalnya Siti membaca buku. Selanjutnya siswa diajak untuk menganalisis setiap kata menjadi suku kata. Setelah itu siswa diminta mengenali huruf dari setiap suku kata, misalnya mem, m, e, m, b, a, c, a, b, u, k, u. Tujuan tahap ini siswa belajar memahami struktur kalimat dengan membaginya menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu sintesis. Pada tahap ini siswa diminta untuk menyatukan kembali kata-kata yang telah dianalisis, seperti
seperti membaca dan buku. Setelah itu siswa diminta menyusun kembali kata-kata menjadi kalimat seperti semula, yaitu Siti membaca buku. Yang keempat, penutup. Guru mengulangi pembacaan kalimat utuh bersama siswa dan memberikan latihan-latihan serupa untuk memantapkan pemahaman. Baiklah, itulah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.